A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyi'atina wa tabdiliha bil hasanat. Wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ali kullin ashabi kullin al mu'minin. Wa ila hadrati jami'in malaikatil muqarrabin wal karubin wa rahanin jamil malaikah. Wa ila hadrati khususan la hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Al Hasan Asyadili, Sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Asawi wa ila hadrati Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa ila hadrati Al-Biqai wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina khususan Kiai Ahmad Jazuli, Penyair Radiah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamid Jazuli, Kiai Fuad Manim Jazuli, Kiai Ibnu Jazuli, Kiai Mahfud Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dzul Faqar, Ahmad Ahmad Abi Khatib, Abi Khatib, Abu Habban Abdi Kasman Ja'bul, wa jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum. Wa ila hadrati jami' ahli diras mandal mal ahya minhum wal amwat sigharihim wa kibarihim khususan ila hadrati Mbah Zaid Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitimiyati wa Mbah Yai Hajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami' amwatina jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. An-Nahl 58. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana kemarin telah disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu sangat senang untuk menisbatkan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seorang anak perempuan atau putri. Dan dalam hal ini yang mereka tuduhkan sebagai anak perempuannya Allah Ta'ala adalah para malaikat. Kemarin sudah dijelaskan secara lengkap. Namun ternyata begini, Allah Ta'ala ingin mengungkap yang namanya fakta. Bahwa ternyata wa idza busyira ahaduhum bil unsa aitu ladulahu dhalla aysara wajhuhu muswaddan mutaghayyiran taghayyura mu'tamin. Di situ Allah Ta'ala berfirman yang artinya ketika salah satu daripada mereka itu diberi kabar gembira dengan anak perempuan aitu ladulahu yang dilahirkan untuk sebagian daripada mereka dhalla aysara wajhuhu muswaddan, maka wajahnya itu menjadi menghitam atau mengkerut. Maksudnya menghitam di sini adalah mutaghayyira taghayyura muhtamin. Wajahnya itu berubah menjadi seolah-olah dia itu seperti orang yang sedang prihatin, sedang sedih. Lah permasalahannya adalah seperti ini. Dalam qauluhu wa idza busyira ahaduhum, nggih. Dalam qauluhu wa idza busyira ahaduhum, busyira itu kan secara makna lughatnya itu kan dari kata-kata bisyarah. Bisyarah itu kan artinya diberi kabar gembira. Lah tentunya kabar gembira itu adalah sebuah kabar yang membuat orang yang diberi kabar itu bahagia. Lah namun ternyata justru mereka itu ketika diberi kabar gembira berupa anak perempuan, itu justru mereka tidak senang, malah prihatin. Maka yang menjadi pertanyaan adalah busyira ini apakah di situ merupakan memiliki makna asal berupa memberi kabar gembira, ataukah sebenarnya busyira ini merupakan sebuah kinayah atau isti'arah daripada sebuah pemberian kabar yang memprihatinkan. Kalau dalam ayat lain kan disebutkan fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya, dalam
Ayat lain disebutkan seperti fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira terhadap mereka berupa siksa yang sangat pedih. Nah, ini kan cara dinala kan, loh katanya basyara itu untuk memberikan kabar gembira. Tapi kok di situ malah bi'adzabin alim, siksa yang sangat pedih. Berarti kan tidak sesuai. Maka menurut sebagian ulama mengatakan kalau fabashirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih, itu bukanlah memiliki makna hakikat. Akan tetapi maknanya adalah majas. Itu merupakan majas daripada pemberian sebuah kabar yang menyedihkan. Namun menurut kami, hemat kami, wa idza busyira ahadu bil unsa, ini sama persis yang didaukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di dalam penafsiran wa idza busyira ahadum bil unsa, ketika salah satu dari mereka itu diberi kabar gembira dengan kelahirannya seorang anak perempuan, maka pada hakikatnya ini memang benar-benar sebuah kabar gembira. Loh, masih ya mereka itu pada hakikatnya itu prihatin. Sing jenenge anak wedok itu merupakan sebuah kabar gembira. Karena seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa anak wedok itu merupakan sebuah fadlun, sebuah hibatun, sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Dan masih anak iku wedok, itu merupakan sebuah keutamaan, merupakan sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada yang diberi. Bayangkan betapa banyaknya di luar sana itu anak-anak orang-orang yang menginginkan anak tapi belum juga diberi. Mulanya tengeriki maknanya at-tabsyir ini merupakan makna hakikat. Jadi anak perempuan itu juga masuk dalam kategori kabar gembira. Walaupun pada kenyataannya menurut mereka yang namanya anak perempuan itu dianggap sebagai hal yang menyedihkan. Itu hanya, cara bahasa kasar ngomong, itu hanya salah di dalam pola pikir saja. Mereka tidak bisa memahami bahwa ini merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala. Pun, satu itu. Lah, maka kalau memang yang namanya anak itu merupakan sebuah anugerah, sebuah pemberian daripada Allah Ta'ala, maka ini merupakan sebuah kabar gembira. Jika memang ini merupakan sebuah kabar gembira, mestinya mereka itu menghadapinya dengan penuh senang ria. Akan tetapi apa kenyataannya? Kenyataannya justru mereka menghadapi kelahiran seorang putri dari mereka, itu justru menghadapinya dengan menghadapinya orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci. Bahkan wajahnya mereka itu berubah menjadi muswaddan, menjadi menghitam. Maksudnya menghitam itu bagaimana? Ini seperti yang didakwakan dalam kitab tafsir Jalalainnya, ay mutaghayyiran taghayyura mughtammin. Bukan berarti kok wajahnya marun jadi hitam tenan ngono mboten. Tapi artinya adalah wajahnya itu berubah menjadi seperti ekspresinya orang yang sedang bersedih. Wong lek sedang bersedih itu wajahnya bukan kok menghitam, ya, tapi mengkerut. Ya, itu tanda daripada sebuah kesedihan. Maka ketika mereka itu diberi kabar gembira berupa kelahiran seorang putri, mereka justru berubah wajahnya menjadi muswaddan, mengkerut, hitam mengkerut, seperti ekspresinya orang yang sedang bersedih. Kenapa kok ekspresi wajah orang bersedih itu diredaksikan di dalam Al-Qur'annya sebagai muswaddan, menghitam? Dawuhnya para ulama, artinya adalah karena seperti ini. Karena seorang manusia itu ketika di dalam hatinya itu merasakan yang namanya sebuah kesedihan yang mendalam, maka kalau seperti itu rohnya manusia itu menjadi tertahan di dalam hati. Sehingga ketika rohnya manusia itu tertahan di dalam hati, maka tidak terpancar sesuatu apapun di dalam wajah daripada pancarannya roh. Sehingga yang terlihat daripada wajah ini adalah sifat seolah-olah mengkerutnya, kemudian kelihatan seolah-olah itu menghitam. Ini seperti itu. Kebalikan daripada ketika seseorang itu bahagia. Bahasanya beliau seperti itu, dawuhnya Syekh Fakhrul Razi, kebalikan daripada ketika seseorang manusia itu bahagia. Karena ketika seseorang manusia itu berbahagia, maka dadanya terasa lapang. Kemudian rohnya itu menjadi menyebar. Rohnya itu menjadi menyebar ke seluruh tubuh, terkhusus menyebar ke area wajah. Karena antara hati dan juga wajah itu memiliki sebuah hubungan yang sangat erat, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga ketika kok pancaran roh itu sudah mencapai terhadap wajah, maka kalau seperti itu wajahnya menjadi terang benderang. Asyraqa wa tala'la awastanara, menjadi terang. Itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Jadi iswidat
iswidatul wajhi, menjadi hitamnya wajah itu merupakan sebuah kinayah daripada kesedihannya seseorang. Dengan keterangan yang sudah saya sebutkan barusan ini. Dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Dalam keadaan wa huwa kadhim, dalam keadaan dia itu penuh dengan kemarahan. Kalau kita yang ada di dalam kitab tafsir Jalalainnya itu kan qauluhu kadhim ay mumtali'un ghamman. Sangat penuh dengan kesedihan. Tapi ternyata dawuhnya sinten iki? Tapi ternyata dawuhnya Al-Biqai, beliau itu dawuh wa huwa kadhim itu maknanya bukan penuh kesedihan, tapi ay mumtali'un ghaidan 'alal mar'ati wa la dzambalaha bi wajhin. Yakni dalam keadaan mereka itu sangat marah terhadap istrinya. Nah, bos, mereka sangat marah terhadap istrinya. Dalam keadaan istrinya itu sama sekali tidak berdosa apapun. Kok bisa-bisanya malah disalahkan oleh mereka. Itu maksudnya wa huwa kadhim. Pun, kalau lanjutakan malih. Ya tawara minal qaumi min su'ima busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lagi dikatakan kita konsen ke tafsirnya tafsir Jalalainnya dulu. Ya tawara ayyahtafi minal qaum. Mereka itu bersembunyi daripada kaum mereka. Jadi mereka itu lewes ada berita bahwa mereka itu memiliki anak perempuan, itu akhirnya sembunyi. Delik teko kaumi, bersembunyi daripada kaumnya. Min su'i ma busyira bihi, karena jeleknya sebuah perkara yang diberikan kabar gembira, yang dijadikan kabar gembira terhadap mereka. Kabur. Lek ono sing jenenge duwe anak wedok. Napa? Khaufan minat ta'yir. Karena takut mereka itu dicela. Wah, iki aku lek diilok nih wong-wong kampungku mari iki. Anggapan mereka seperti itu. Mutaraddidan fi ma yaf'alu bihi, dalam keadaan mereka itu bingung apa yang akan mereka lakukan terhadap anak perempuannya ini. Ayum sikuhu ayatruku bila qatlin ala hunin ay hawanin wadullin. Apakah anak perempuannya itu dibiarkan dalam keadaan kehinaan? Ya, kalau anak perempuannya tetap dibiarkan, anak perempuannya ini tetap dipelihara, dibiarkan hidup, maka mereka menganggap itu merupakan sebuah kehinaan. Am yadusuhu fiturab, atau bi ayya idahu, ataukah justru mereka mengubur secara hidup-hidup terhadap anak perempuannya. Ini bentuk kejahatannya orang-orang non-muslim pada zaman dahulu. Sampai kalau anak perempuan itu, kalau tega mereka itu sampai mengubur hidup-hidup terhadap anak perempuannya. Bi ayyidahu. Alasa ama yahkumun ay bi sama yahkumun ay hukmuhum hadza. Ingatlah betapa buruknya hukum mereka yang ini. Haitsu nasabul li khaliqim al-banati allati hiya indahum bihadzal mahal. Ya, kalau mereka saja ketika diberi berita bahwa mereka itu telah terlahirkan untuk dia seorang anak perempuan, sikapnya sampai seperti ini. Bukan hanya tidak suka, tapi wajahnya sampai merengut satu. Ya dah, marono yang nomor 2, mereka itu sampai bersembunyi. Ya, delik bersembunyi daripada kaumnya. Yang nomor 3, bahkan terkadang mereka itu ketika bingung apa yang harus mereka lakukan, terkadang membiarkan anak perempuannya atas sebuah kehinaan dan merasa hina ketika mereka membiarkan terhadap anak perempuannya itu. Terkadang bahkan sampai mengubur hidup-hidup terhadap anak perempuannya. Tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh qauluhu yatawaru minal qaumi ayyahtafi minhum ayyataghayyab. Jadi memang benar-benar sembunyi. Dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh seperti ini. Dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, dulu sebagian orang laki-laki yang ada pada zaman jahiliyah ketika kok melihat seorang istrinya itu sudah merasakan sakitnya melahirkan. Cara bahasanya, bahasa Jawa ini napa ya? Wetengiku mulai mules. Wong kate melahirkan itu kan wetengimu mules, tapi mulesnya orang kok kayak mulesnya orang mau buang air besar. Lebih sakit daripada itu. Itu cara bahasa Arab ini ku asarat tolak. Cara bahasanya nang tiba ini kan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Falam mashtadda bihat talak bi idni rabbil khalaq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, kalau dalam tibanya. Jadi at-talaq itu maknanya adalah rasa sakit perut gara-gara hendak mau melahirkan. Wong lek kate melahirkan ku tengi loro. Lah ceritanya dulu pada zaman jahiliyah, ketika ada seorang perempuan itu sudah mulai merasakan sakitnya perut yang karena hendak melahirkan itu, maka yang laki-laki suaminya itu kabur.
Orang kok nunggui tapi kabur. Kabur daripada kaumnya. Tujuannya apa? Kabur daripada kaumnya, bersembunyi dari kaumnya sampai dia mengetahui anaknya yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan. Lah, baru ketika anaknya laki-laki maka nanti senang, bangga. Tapi ketika anaknya itu perempuan, maka mereka akan bersembunyi hingga berhari-hari. Seraya memikirkan mereka harus melakukan apa. Apakah tetap dibiarkan dalam keadaan hina, ataukah nanti dibunuh? Bahasanya dikubur hidup-hidup. Itu kebiasaan yang ada pada zaman jahiliyah seperti itu. Sangat parah bahasanya seperti itu ya, sangat parah. Mulanya tengeri akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mereka bersembunyi, yatawaru minal qaumi, mereka bersembunyi daripada kaumnya, sengaja. Min su'i ma busyira bihi, karena buruknya suatu hal yang menjadi kabar gembira untuk dia. Bayang no. Allah Ta'ala mengulang-ulangi. Di awal tadi sudah dikatakan wa idza busyira bihi. Di surat yang pertama itu berarti kan diberi kabar gembira. Terus di dalam ayat ini Allah Ta'ala juga ingin mengingatkan lagi min su'i ma busyira bihi. Karena buruknya dalam anggapan mereka itu buruknya sebuah hal yang dikabarkan baik kepada mereka. Dikabarkan gembira kepada mereka. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, seolah-olah Allah Ta'ala itu ingin menyadarkan terhadap mereka. Dengan pengulangan kata-kata busyira inilah. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa busyira itu maknanya adalah apa? Busyira itu maknanya adalah diberikan kabar gembira. Berarti seolah-olah ketika Allah Ta'ala itu mengulangi di atas wa idza busyira, di bawah min su'i ma busyira bihi. Ini menurut dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita harus memahami bahwa di dalam ayat ini terjadi pengulangan yang namanya at-tabsyir wal bisyarah. Seolah-olah Allah Ta'ala itu ingin hatinya mereka, hatinya orang yang menerima kabar gembira bahwa anaknya itu perempuan, agar terjalin, tersusun, tumbuh di dalam hatinya rasa kasih sayang atas anak perempuannya. Dan dengan pengulangan kata-kata busyira bihi, Allah Ta'ala juga menginginkan untuk mengajak dia agar untuk mau merawatnya, mau bersikap baik terhadapnya. Ngerti loh? Paham ya? Jadi di dalam kebingungan mereka pada hakikatnya itu Allah Ta'ala mengingatkan 2 kali. Bahwa anak perempuan itu merupakan sebuah kabar yang gembira. Bukanlah sebuah bala. Bukanlah sebuah ujian. Bukanlah sebuah malapetaka. Ngerti loh? Makanya bahasanya tengah ini disebutkan busyira bihi disebutkan 2 kali. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayumsikuhu ala hunin. Mereka mulai bingung. Mereka mulai bingung apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka mulai bingung apa yang seharusnya mereka lakukan. Tengeri didawahkan ayumsikuhu ala hunin. Ayumsikuhu ala hunin. Apakah dia itu tetap membiarkan anak perempuannya itu dalam keadaan hina am yadusuhu fiturab, ataukah harus mereka pendam hidup-hidup di tanah? Daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi di situ didawuhkan ayumsikuhu ala hunin, kalau mereka membiarkan anak perempuannya itu hidup tanpa dibunuh, berarti itu ala hunin. Mereka hidup dalam keadaan hina. Menurutnya Imam Atta berkata, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwa hina ini merupakan sifat bagi ayahnya. Berarti artinya ketika seorang ayah, ini pada zaman dahulu, ketika seorang ayah membiarkan anak perempuan yang dilahirkan itu hidup tanpa dibunuh, maka ayahnya rela ya, maka ayahnya akan merasa dia itu hina. Menurut tafsirannya Ibnu Abbas. Tapi dalam tafsiran yang lain dikatakan bahwa yang hina itu adalah anak perempuannya. Kalau sampai ayahnya itu membiarkan anak perempuannya itu hidup, niscaya anak perempuannya itu hidup dalam keadaan kehinaan. Artinya ya nopo? Artinya ya nopo? Seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi pada zaman itu ya. Pada zaman itu ketika anak perempuan itu benar-benar dilahirkan dan orang tuanya itu membiarkan untuk hidup, niscaya di sini dikatakan fa in amsakaha ala hali kauniha dzalilatan indahu muhtaqaratan muhanatan wa hiya miskinatun la dzambalah. Kalau anak perempuannya itu dibiarkan hidup, niscaya anak perempuan pada zaman dahulu itu hidup dalam keadaan hina di samping ayahnya, dihina, diremehkan dalam keadaan dia itu miskinah. Seorang perempuan yang miskin, yang perlu dikasih sayangi, padahal la dzambalah. Padahal pada hakikatnya anak perempuannya itu kan nggak punya dosa.
Anak wedok lahir sak moro-moro dibenci tanpa sebuah alasan lah. Kan aneh. Kon. Oleh karena itu didhawuhkan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa orang Arab yang nemoni, orang Arab yang pernah hidup pada masa itu faham, bisa memahami sebuah kondisi apa-apa yang tidak bisa kita pahami pada zaman kita sekarang. Dan sekarang itu telah terbukti, ya, kecanggihan ilmu sekarang ini telah terbukti bahwa urusan kesuksesan di dalam memiliki anak laki-laki atau perempuan itu kembali kepada suaminya, bukan kepada perempuan. Abal ini mana? Urusan memiliki anaknya, gendernya anaknya ini laki-laki atau perempuan, itu merupakan justru urusannya seorang suami, si laki-laki, bukan urusan perempuan. Mulakno dulu diceritakan Abu Hamzah. Ada seseorang yang bernama Abu Hamzah. Ini seringkali meninggalkan istrinya dan marah terhadap istrinya. Karena si istrinya ini tidak bisa melahirkan kecuali anak perempuan. Maka sang istri pun menjawab Abu Hamzah itu tadi dengan omongan syair. Omongan syairnya istrinya Abu Hamzah ini berkata, Mali Abi Hamzata la ya'tina qad bana alla nalidal banina. Kenapa itu Abu Hamzah itu kok tidak pernah datang kepadaku kecuali dalam keadaan marah karena aku tidak bisa memberinya anak laki-laki. Padahal tallahi madzalika fi aidina. Demi Allah, urusan masalah anak laki-laki itu sama sekali tidaklah ada dalam kuasa kita. Kita sebagai perempuan nggak memiliki kuasa untuk menentukan anaknya ini laki-laki ataukah perempuan. Fanahnu kal ardi li warisina. Maka kami perempuan ini seperti halnya bumi bagi orang-orang yang menanamnya. Nu'ti lahum mislal ladzi u'tina. Bahasanya seperti itu. Kita akan memberi terhadap mereka semisalnya perkara yang mereka berikan kepada kita. Gampangane ngomong ngeten. Jadi di era sekarang ini sudah terbukti bahwa yang namanya urusan anak laki-laki atau perempuan itu larinya itu bukanlah pada perempuan, tapi larinya kepada si laki-laki. Ya sama seperti yang didaukan sama istrinya Abu Hamzah ini. Jadi Abu Hamzah punya istri yang mana istrinya ini cuma melahirkan anak-anak perempuan. Langsung dijawab loh Abu Hamzah itu. Sesungguhnya kita itu diumpamakan bagaikan sebuah sawah. Yang mana kita tidak akan memberikan kecuali apa yang diberikan terhadap kita. Lek sawah yang mbok tanduri pari, ya. Kalau sawahnya itu kamu tanami padi, ya cukuling kok beras. Tapi kalau ditanduri tanaman-tanaman singkong, ya cukule ya singkong. Ya, artinya seorang perempuan itu akan memberikan terhadap kita apa-apa yang mereka titipkan terhadap perempuan itu tadi. Karena perempuan itu pada hakikatnya ibaratkan bumi atau ibaratkan sawah pun. Maka sekali lagi mriki didhawuhaken, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan keseimbangan di alam semesta ini. Ya. Sehingga Allah Ta'ala membuat keseimbangan ini lewat daripada tuntutan-tuntutannya kemanusiaan. Dan termasuk daripada tuntutannya kemanusiaan bahwa sesungguhnya manusia itu punya pangkat, punya tingkat yang tinggi. Akan tetapi manusia itu lupa. Manusia itu salah di dalam mengadakan pangkat ini. Ya. Sehingga seolah-olah dia itu menyangka bahwa dia itu kuasa untuk membuat suatu hal yang dia inginkan dengan sebab-sebabnya sendiri. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya mereka memiliki pangkat yang tinggi itu dengan sesuatu yang di atas sebab mereka, di atas usaha dan kekuatan mereka. Yakni sebab sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu takdirnya Allah Ta'ala. Sehingga termasuk dalam hal ini bahasanya dzalikal anal izzata laisa bima tunjib al izzatu lillahi walil rasul walil mu'minin i'tazzahuna bi uzbatil iman. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya pangkat, ya, yang namanya pangkat, keluhuran, ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu bukanlah dengan anak yang dihasilkan, akan tetapi al-izzah, sebuah pangkat keluhurannya kita itu karena Allah Ta'ala, karena Rasulnya, dan karena para mukminin, ya, yang mana ini keluhurannya dengan usbatil iman. Sehingga ngeten, kita tidak perlu berbangga-bangga. Kita tidak perlu berbangga-bangga terhadap urusan ansal wal anjal, urusan keturunan. Karena terkadang bisa saja yang namanya anak itu keturunan itu lahir dalam keadaan nanti
besarnya menjadi seseorang yang akot atau orang yang memiliki perilaku yang jelek kepada kedua orang tuanya. Ini maka tidak perlu seperti itu. Bon, itu masalahnya seperti itu. Bon, boleh lanjutkan malih. Kembali lagi kepada minsu imabusyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab. Ada kalanya mereka itu membiarkan anak perempuannya itu dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Hina, ada kalanya di sini tafsirannya ada yang menafsiri yang hina itu adalah ayahnya, ada yang mengatakan, dan ini mungkin yang paling kuat adalah yang dihinakan, hina dan yang dihinakan adalah anak perempuannya. Am yadusuhu fiturab, atau bahkan orang non Muslim tadi, orang musyrik pada zaman dahulu itu tadi akan memendam hidup-hidup terhadap anak perempuannya. Maka dulu diriwayatkan seperti ini. Perlu kita ketahui pada zaman jahiliyah dulu. Pada zaman jahiliyah dulu dalam urusan membunuh anak perempuan, modelnya macam-macam. Ada sebagian orang yang menggali sebuah ruangan, menggali sebuah galian, kemudian memendamnya secara hidup-hidup sampai mati. Ono sing mateni ini model yang seperti itu. Ada lagi yang tingkatnya lebih tega lagi, yaitu anak perempuannya dibawa ke atas gunung, kemudian dilemparkan dari atas gunung itu tadi. Ada juga yang lebih parah dari itu, yaitu dengan cara ditenggelamkan di laut. Ada yang lebih parah, yang lebih ngeri lagi ya ini tadi, menyembelihnya secara hidup-hidup. Ngawuri. Ini dilakukan oleh Syekh Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya. Jadi saking nemennya, yang mana semua tindakan ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Mereka melakukan hal tersebut karena di dalam hatinya terdapat ghirah, terdapat sebuah kecemburuan, ketakutan. Mereka lebih mementingkan kecemburuan kaumnya. Di kaumnya ngomong, dua anak itu sebuah kehinaan, mereka sampai rela mengorbankan terhadap anaknya demi belani kaumnya. Ya, demi belani apa bahasanya ya? Tuntutannya kaumnya. Sampai mereka rela melakukan kekejaman seperti ini. Insya Allah. Sampai ceritanya sampai seperti itu. Dan mereka memang berani melakukan seperti itu. Terkadang karena memang menuruti kaum. Terkadang juga mereka itu takut untuk kefakiran. Dan juga mereka itu takut akan kewajiban menanggung biaya anak. Ono sing alasannya seperti itu. Nah, bahkan dulu itu diceritakan orang Arab itu memang kebiasaannya seperti itu dalam membunuh anak perempuannya. Ono sing dibuat galian, kemudian dijatuhkan di dalamnya, dipendam hidup-hidup. Ono sing ditenggelamkan di laut, ono sing dilemparkan dari atas gunung. Bahkan ada yang rela menyembelihnya hidup-hidup. Luwih ngeri maneh. Bahkan diriwayatkan dulu orang-orang pelaku seperti ini. Salah satunya adalah diriwayatkan dari Qais bin Asim, bahwa sesungguhnya Qais bin Asim ini berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu aku pernah mengubur hidup-hidup 8 anak perempuanku. Ketika dulu pada waktu zaman jahiliyah. Maka Nabi pun berkata kepada dia, merdekakanlah satu budak dari setiap anak perempuanmu itu. Jadi sebagai tebusannya, 8 anak perempuan yang dikubur hidup-hidup sama Qais bin Asim, baginda Nabi memerintahkan agar menebusnya dengan apa? Memerdekakan budak dari tiap satu kepala, satu budak. Nah, terus kemudian dilanjutkan sama Qais bin Asim. Qais bin Asim ini kebetulan bukanlah orang yang kaya ngeten mboten, sehingga matur nang Kanjeng Nabi, "Wahai nabinya Allah, sesungguhnya aku ini cuma punya onta." Maka baginda Nabi pun menjawab, "Hadiahkanlah dari tiap anakmu satu unta." Jadi dikongkon nebus napa? Dengan unta. Bahkan juga ada yang diriwayatkan dulu ada seorang laki-laki berkata kepada Kanjeng Nabi, matur dumateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan manisnya Islam. Mulai mlebu Islam ini lumayan suwe, tapi kok gak tahu merasakan manisnya Islam." Seraya dia itu berkata bahwa dulu aku pada zaman jahiliyah pernah memiliki seorang anak perempuan. Kemudian aku memerintahkan terhadap istriku untuk dihias, kemudian aku keluarkan,
Maka ketika kok aku sudah membawanya di ujung jurang, maka aku jatuhkan dia di jurang tersebut. Di alasannya dia ini si laki-laki tidak menemukan manisnya Islam, padahal dia sudah masuk Islam sudah lama. Gara-gara dia pernah melakukan tindakan kejam berupa apa? Membunuh anak perempuannya dengan cara dijatuhkan di dalam jurang. Ngeri sekali nih. Akhirnya baginda Nabi menjawab si laki-laki ini dengan perkataannya dan faqalat, anak perempuannya ini sebelum dibunuh, sebelum dijungkrak, bahasa Indonesia ini dijungkrak nih ya. Didorong ke jurang, anak perempuannya itu berkata, "Ya abadi, qataltani?" Wahai bapakku, apakah kamu ingin benar-benar untuk membunuhku? Katanya anak perempuannya sebelum pas waktu dijatuhkan dari atas jurang. Maka ketika aku selalu mengingat ucapannya itu tadi, ya abadi qataltani, wahai bapakku, sampean kenapa kok malah membunuhku? Ketika saya ucapannya dia ini pas waktu saya dorong seperti ini sangat terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau saya ingat omongannya dia ini, wes hati saya ini hancur wes. Tidak manfaat kepada hati saya sesuatu apapun. Maka baginda Nabi berkata, maka nafil jahiliyati faqad hadamul Islam, wa maka nafil Islam yahdimul istighfar. Apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah, maka itu telah dileburkan sebab masuk Islam. Dan apa yang kamu lakukan berupa dosa, ketika sudah masuk Islam, maka ini nanti bisa dileburkan dengan istighfar. Gampangannya ngomong, wes pokoknya wes mlebu Islam, itu dosane insyaallah wis di ngapura. Pun sampai taraf seperti ini tindakannya orang-orang non-muslim di dalam menghadapi yang namanya anak perempuan. Makanya kita kan pelajaran kemarin sudah diingatkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa justru Allah Ta'ala itu di dalam suratnya yang kemarin yang disebutkan terlebih dahulu adalah anak perempuan. Bahkan kalau kita masih ingat dawuhnya Imam Al-Abbas, beliau berkata, lau sami Allahu ma qala nasu finnas lama kanan nas. Andaikan Allah Ta'ala mengijabahi sebuah permintaan manusia atas manusia yang lain, niscaya tidak akan ditemukan yang namanya manusia. Artinya kalau Allah Ta'ala itu mengijabahi keinginannya orang-orang itu untuk sangat fanatik ingin punya anak laki-laki, kabeh dituruti duwe anak lanang, kalau anak wedok, apa yang akan terjadi? Niscaya yang terjadi adalah akan berhenti yang namanya sebuah keturunan. Nggak ada lagi yang namanya keberlangsungan hidup ini, nggak ada lagi. Betul loh. Masya Allah. Pun kalau lanjutakan malih. Ini mbahas yang jenenge napa wau? Anak perempuan. Makanya kita niki sebisa mungkin anak lanang, anak wedok padha ae. Sama-sama itu merupakan sebuah fadlun wahibatun, sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada kita. Karena bedanya Pak, anak lanang, anak wedok itu. Pun. Bahkan tadi yang saya suka tadi dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa urusan bisa melahirkan anak laki-laki ataupun anak perempuan itu justru larinya adalah kepada si ayah, bukan kepada si ibu. Karena ibu hanyalah diibaratkan ladang sawah. Diibaratkan sawah yang akan menumbuhkan sebuah tanaman yang telah ditanam di ladang tersebut. Itu daunnya. Ya ada dalam daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pun, kalau lanjutkan malih. Alasa ama yahkumun. Betapa buruknya hukumnya mereka yang ini. Karena apa? Karena mereka itu sangat sombong, sangat congkak untuk memiliki anak perempuan. Sangat sombong, sangat congkak untuk memiliki anak perempuan. Terbukti tadi loh. Sampai anak memiliki anak perempuan daripada orang musyrik itu tadi, maka wajah mereka akan menghitam. Seperti ekspresinya orang yang sangat sedih. Yang nomor 2, mereka akan sembunyi dari kaumnya. Yang nomor 3, mereka menganggap bahwa annal walad mahbubun bihasabit tabi'ah. Pun, niku ngoten. Maka kalau seperti itu, kalau itu saja sikap mereka terhadap ketika mereka memiliki anak perempuan, lalu kenapa kok justru malah mereka itu menisbatkan anak perempuan kepada Allah Ta'ala? Sangat tidak makul, sangat tidak sopan. Bahasanya bahkan bukan hanya tidak sopan, tidak makul wis. Awak dhewe jangan bahas masalah ketidaksopanan. Menungso aja nih model niku. Kita bahas itu tadi loh. Lah awakmu dhewe ae, orang-orang musyrik itu saja sendiri. Kalau mereka itu dikasih anak perempuan, mereka saja lu marah gak umum. Sampai mereka melakukan 3 ekspresi itu tadi kan. Ini mboten.
kok malah bisa-bisanya mereka menisbatkan anak perempuan itu kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala dari memiliki seorang anak. Pun, ini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Nah, intinya adalah dalam urusan anak ini tadi, sikapnya Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah satu. Sahihun annal insana yuhibbu al-izzah wa yatlubuha li nafsihi. Sangat benar bahwa sesungguhnya seorang manusia itu sangat suka untuk berbangga-bangga. Ya. Ingin dirinya itu terlihat sebagai seseorang yang luhur dan berbangga-bangga dan ingin terlahirnya itu dari dirinya. Akan tetapi yang perlu difahami adalah bagaimana sebuah keluhuran yang hakikat pada seorang manusia. Apakah dengan seorang anak laki-laki ataukah dengan iman? Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, khudil izzata billahi wa bir rasuli wa bil bai'ah al imaniyah yusbihu kullul auladi auladuk li'annahum ma'aka fi yakinika billahi wa imanika bihi subhanah. Ambillah sebuah keluhuran itu daripada Allah Ta'ala, daripada keluhuran itu dengan Rasulnya dan dengan lingkungan yang islami, sehingga semua anak itu akan menjadi anakmu. Ya, artinya tidak perlu kita terlalu membangga-banggakan, menganggap sebuah keluhuran ketika anaknya itu laki-laki. Karena keluhuran kita itu dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan lingkungan yang islami. Amma anta tazah, bitori ketika anta fatatlubu al-izzata fil walad az-zakar, faman yudrika anta jidafi al-izzah wal uzuwah wal mukasarah. Adapun kalau kamu menginginkan untuk berbangga-bangga dengan anak laki-laki, maka sebenarnya kamu juga belum tahu. Kamu juga belum tahu apakah kamu benar-benar akan menemukan sebuah keluhuran dari anak laki-laki itu tadi. Kowe guru ngerti sesuk gedene arek cilik iki mah piye ngono lho. Kowe guru ngerti sing jenenge arek anak lanang iki kok endinge piye. Pun, itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Summa yaqul al-haqqu subhanahu wa ta'ala lil ladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Ilahuna wa a'lam bissawab.